sebenarnya sih nggak ada masalah dia mau punyanya beberapa e-wallet ataupun alat pembayaran gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah budgetnya ini jangan sampai berlebih. Halo, balik lagi di Cuap-Cuap Cuan di segmen Talk with Expert bersama saya Andi Shalini. Dan kali ini sudah ditemani bersama dengan Financial Expert CNBC Indonesia, Mas Ai Daya. Halo Mas Ai, apa kabarnya? Baik, Sasha. Halo, wah seru banget ya. Hari ini kita bakal ngobrolin soal cashless society. Ini menarik banget ya Mas Ai, karena kalau kita lihat memang di tengah kemajuan tren digitalisasi, ternyata ini juga mengubah gaya hidup ya, termasuk sistem pembayaran yang membuat kita juga jadi bayarannya sangat mudah, praktis dengan cashless gitu. Nah sebetulnya kalau pandangan Mas Ai nih sebagai financial expert, sebenarnya pros and cons-nya nih di tengah kemajuan digitalisasi, utamanya tadi pembayaran cashless ini apa aja sih? Ya, jadi kemajuan teknologi termasuk juga di teknologi pembayaran ini kan kita nggak bisa bendung gitu ya, itu pasti akan terjadi gitu. Cuma masalahnya kan kebiasaan atau mungkin karakter orang kita itu, orang Indonesia itu siap atau enggak gitu ya. Karena orang Indonesia itu kan memang terkenal sudah orang yang sangat konsumtif gitu ya. Apalagi jika dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan, tentunya mungkin akan semakin men-trigger untuk konsumtif gitu kan. Ya pro-nya pasti ini akan membuat orang semakin mudah gitu ya untuk dalam melakukan pembayaran. Dia nggak perlu repot lagi misalkan mencari uang atau ngambil uang di ATM atau mikirin kembalian dan lain sebagainya yang sebenarnya itu banyak jadi masalah ya. Tapi ya itu kontranya mungkin akan membuat orang secara tidak sengaja atau secara tidak sadar dia menjadi semakin boros atau semakin konsumtif, dan itu memang berdasarkan penelitian memang sering terjadi seperti itu karena dia nggak sadar gitu ya. Kalau misalkan kita pakai atau punya uang kertas gitu ya atau uang logam gitu kan, mungkin kalau habis kita berasa oh habis gitu ya. Tapi kalau di dompet tiris nih. Iya, dompet tiris, oh tinggal sedikit nih gitu ya. Tapi kalau e-payment gitu pakai e-wallet dan lain sebagainya itu kita tuh kadang nggak sadar gitu. Kalau kita nggak ngecek gitu kan saldo kita, nah ternyata udah habis gitu ya atau tinggal dikit. Nah ini mungkin jadi pro kontra yang harus dilihat ya sama setiap orang. Dan dia harus menyesuaikan diri gitu ya karakternya dengan semakin berkembangnya ya pembayaran digital harus ini. Adaptif karena tadi ada kelebihan kekurangannya bisa memudahkan, tapi satu sisi ternyata ini bisa memicu kita jadi konsumtif. Nah kalau Mas Ai sendiri ini tim yang cashless atau gimana nih apa? Tapi sebenarnya bisa nggak sih kita betul-betul jadi cashless society gitu loh di Indonesia ya terutama? Iya. Saat ini sih memang trennya udah sangat maju dan cepat sekali ya untuk ke arah cashless ya, walaupun mungkin belum 100% cashless ya. Nah, kalau aku sendiri ya, memang lebih senang dengan cashless. Kenapa? Karena memang aku mungkin banyak menggunakan transportasi publik ya, itu either itu mungkin ojek online dan lain sebagainya gitu ya. Kalau pakai uang cash itu ribet banget gitu kan. Ntar nggak ada kembaliannya, ntar nggak ada uang kecil dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pakai e-wallet gitu ya, atau cashless gitu kan, itu sangat gampang sekali. Bahkan kita nggak perlu lagi keluarin dompet dan segala macam, udah aja gitu. Lebih aman, dan kalau gara-gara pandemi kan juga kita meminimalisir interaksi ya dengan ojolnya gitu. Begitu pun kalau kita transaksi misalkan di merchant atau di cafe atau dimanapun gitu kan, itu juga memudahkan dan juga mempercepat proses gitu ya. Bayangkan kalau misalkan kita masih non cashless, itu kan biasanya kan antriannya panjang banget ya. Belum lagi kalau nggak ada kembalian dan lain sebagainya gitu kan. Dan makanya ini juga jadi sebenarnya pro yang memang harus didukung, tapi juga kita harus sadar diri, harus adaptif tadi ya. Bagaimana kita bisa mengontrol gitu. Jangan sampai kita terjebak dengan kemudahan sehingga jadi semakin boros gitu. Nah, harus tadi didukung juga, tapi perlu diperhatikan lagi ya, jangan sampai ini membuat kita jadi boros. Tapi sebetulnya gimana caranya supaya sebagai masyarakat yang cashless nih, ini juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup kita, Mas Ai? Jadi dengan adanya era cashless ini dan juga perkembangan yang industri pembayaran ke arah cashless, kita itu nggak perlu banyak-banyak punya semacam rekening atau e-wallet gitu ya. Cukup mungkin 1 atau maksimal 2 saja kita pilih, dan itu dananya mungkin kalau e-wallet contohnya misal gitu ya, kita nggak usah terlalu besar gitu. Misalkan e-wallet biasanya kita gunakan untuk apa? Untuk operasional sehari-hari, misalkan untuk transportasi atau untuk jajan. Ya udah diisi aja secukupnya, misalkan let's say 500.000 atau 1 juta sebulan gitu ya. Jadi kita tetap bisa batasi gitu penggunaannya, jangan sampai nanti boncos gitu ya. Jadi memang tetap harus kita kontrol, jangan mentang-mentang memudahkan kita isi terus gitu ya sebanyak yang kita mau, akhirnya malah jadi jebol gitu kan rekeningnya. Jadi tetap harus kita kontrol, kita limit gitu.
Nah, ini bahkan kalau untuk sebagian orang biasanya kan ada namanya pay later ya. Pay later itu biasanya ada batasnya Nah, ini 500 sangat ribu. menggiurkan. Menggiurkan ya, tapi juga ini harus hati-hati ya. Mungkin bisa juga dijadikan trik, ya udah kita pakai aja limit pay later 500 ribu, udah setiap bulan kita bayar. Tapi jangan sampai kita nunggak gitu ya. Ini juga jadi suatu warning juga ya. Ini semacam trik juga. Jadi bisa melimit pembatasan kita, tapi juga bisa mempermudah pembayaran atau pengeluaran kita tanpa harus bawa uang cash gitu. Oke. Kalau misalkan kita udah limit nih, misalkan let's say 20% dari pendapatan kita, tapi ternyata kurang gitu loh. Apakah kita ini bisa ambil dari pos lain? Apalagi kan sekarang juga banyak e-wallet kan macem-macem nih. Belum lagi ketika misalkan kita mau bayar, terus kasirnya nanya punya e-wallet ini nggak lebih ada cashback gitu misalkan. Itu tuh juga jadi pertimbangan kita juga kan untuk menggunakan e-wallet lain. Ya, itu kan juga semacam kayak sweetener ya dari e-wallet. E-wallet itu kan cashback, promo, diskon, dan lain sebagainya. Kalau menurutku sih mungkin kalau kita sebagai masyarakat gitu ya, kita nggak perlu ikutin semua. Karena kalau kita ikutin semua ya nggak akan ada habisnya gitu ya, Tasya. Karena memang banyak banget gitu e-wallet bermunculan gitu kan. Dan promo-promonya mungkin hampir setiap bulan ada gitu. Apalagi kalau udah mau gajian tuh, biasanya pasti ada tuh banyak promo-promo kan. Kalau menurutku sih pakai aja yang memang e-wallet yang besar gitu ya, menawarkan user interface yang bagus, layanan konsumennya oke. Oke lah, promo bisa jadi suatu opsi pilihan gitu ya, tapi juga mungkin ada bisa kan biayanya lebih murah gitu dan lain sebagainya. Jadi memang kalau menurutku karena e-wallet satu dengan yang lain tuh mirip-mirip aja sih fitur-fiturnya maupun promo-promonya ya. Beda-beda tipis lah gitu. Jadi kita nggak perlu ikutin semua sih. Kita pilih satu atau maksimal 2 aja cukup sih. Yang paling besar lah gitu yang memang banyak diterima merchant-merchant gitu ya. Karena kalau kita coffee shop di sana baru buka ternyata pakai e-walletnya ini kita download ya. Kita kalau ngikutin kayak gitu terus nggak akan ada habisnya juga ya. Tapi jadi lumayan loh Mas Ai promonya. Iya mungkin iya, tapi kan kita nggak harus kayak misalkan ada promo di mana kita download e-wallet yang lain gitu atau gimana gitu kan. Itu jadi nggak terkontrol juga pengeluaran kita. Ini bahaya loh gitu kan. Nah apakah ini juga yang membuat ketika kita menggunakan digital payment jadi boros karena itu? Iya betul, karena memang digital payment ini juga kan banyak menawarkan promo tadi ya, promo diskon, cashback dan lain sebagainya, sehingga kita jadi tergiur gitu kan, yang tadinya nggak mau beli kayak tadi Sasha bilang di sana kok ada coffee shop lagi promo pakai e-wallet ini, gue download deh gitu kan. Sebenarnya kan tadinya kita nggak mau beli karena ada promo jadi kita beli gitu kan, akhirnya jadi mengurangi istilahnya budget yang lain mungkin ya gitu ya. Kalau misalkan ternyata kita masih cukup budgetnya gitu ya untuk lifestyle, ya oke-oke aja. Emang kuncinya sih memang harus disiplin sih ya, Sasha ya. Kalau kita nggak disiplin, ya udah ini bahaya banget gitu. Jadi emang kita limit aja sih paling enak gitu, dan kita harus disiplin. Makanya kalau misalkan limitnya udah habis ya udah kita nggak boleh jajan lagi misalkan gitu ya. Kecuali memang untuk keperluan yang urgent. Ternyata udah habis tapi harus transport ke kantor nih, ya udah nggak apa-apa pakai pos yang lain dulu. Tapi di review nih nanti di akhir bulan, gue banyaknya larinya kemana sih nih si misalkan e-wallet gue ini. Ternyata beli kopi gitu ya atau apa, berarti harus dikurangi. Atau nggak belanja online, betul, itu kan sering terjadi juga kan, belanja online dan lain sebagainya. Ini berarti harus direview lagi, dikurangi. Kalau misalnya serasa terlalu berlebihan ya harus dikurangi gitu ya, supaya nggak mengganggu pos lain yang juga penting gitu. Nah kalau di limit itu sebetulnya idealnya pembagian pos-posnya nih berapa persen sih dari alokasi gaji kita, gambarannya gitu misalkan. Dengan misalkan let's say kita punya 2 deh e-wallet gitu yang paling sering kita gunakan. Nah, kalau misalkan penggunaannya cenderung untuk lifestyle ya, gaya hidup gitu ya, untuk jajan, kopi dan segala macam, sebenarnya sih paling ideal itu 10% dari pemasukan itu udah maksimal ya, atau penghasilan ya. Jadi misalkan let's say ya, penghasilan kita 10 juta ya, udah 10 juta udah maksimal lah di e-wallet buat jajan-jajan gitu, jangan sampai lebih dari itu gitu. Kalaupun nanti mau lebih ya berarti harus memotong kas yang lain. Jadi semaksimal-maksimalnya itu 20% dari penghasilan tuh udah paling mentok tuh Syasa. Jadi kita nggak boleh. Kalau untuk gaya hidup di rumus perencanaan keuangan tuh lebih dari 20% tuh nggak boleh. Nggak tapi boleh. Idealnya 10%. Nah tapi kalau 20% kita alokasiin. Tapi kita juga pakai pay later. Ini boleh atau enggak? Nah, pay later dan lain sebagainya ini kan sebenarnya adalah channelnya, alatnya gitu ya. Jadi 20% itu budget dari kita. Terserah kita nanti mau pakainya pay later atau pakainya e-wallet atau mungkin pakai kris gitu ya. Ya boleh-boleh aja. Nanti tinggal dibagi aja porsi-porsinya gitu saja. Jadi sebenarnya sih nggak ada masalah dia mau punyanya beberapa e-wallet ataupun alat pembayaran gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah budgetnya ini jangan sampai berlebih gitu. Jangan sampai berlebih. Tadi gambaran maksimal 20% 20% ya. dari penghasilan 20% deh. itu gitu. Harus dijaga disiplinnya. Betul. Nah,
Tapi yang menarik juga nih Mas Hai, di tengah tren digitalisasi yang semakin pesat, belum lagi di tengah bermunculan banyaknya e-wallet, ini kan juga menjadi hal yang unik terkait dengan value of money. Kalau dulu kita punya duit physically gitu ya, ini kan kita bisa jadi lebih bisa memvalue gitu sebuah duit yang kita punya di dompet. Tapi kalau sekarang ada beberapa orang yang justru malah kayaknya gue nggak perlu dompet lagi nih, yang penting HP kan. Tapi satu sisi, aduh kayak di Indonesia belum bisa deh 100% e-wallet, karena ada, meskipun sekarang produk-produk UMKM udah banyak juga yang bisa pakai scan barcode gitu ya, misalkan pakai kris gitu. Tapi ternyata juga uang cash ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Ini terkait dengan value seperti apa sih Mas Hai? Iya, jadi memang Indonesia itu memang sedang mengarah ke cashless society ya. Kalau kita belum bicara mungkin Indonesia sudah cashless society sepenuhnya gitu ya. Jadi kalau di kota-kota besar mungkin memang sudah sangat mudah ya kita keluar kemana-mana tanpa bawa dompet, tanpa bawa uang, itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan di daerah yang rural gitu ya, di pedesaan atau mungkin di daerah yang masih di pelosok, itu masih agak susah juga. Jadi memang ya kita harus memaknai uang ini sebagai apa gitu ya. Kalau di beberapa perencana keuangan atau mungkin ahli keuangan, uang ini kan ibarat tenaga gitu ya. Kalau kita simpulkan tenaga gitu ya. Ketika dia habis, orang akan pergerakannya lambat, gitu kan. Tapi kalau tenaganya terisi lagi, dia akan geraknya cepat lagi. Nah, kita harus sangat menghargai uang gitu. Jadi, makanya karena tenaga ini bisa habis gitu ya, tenaga ini bisa berkurang, kita harus menghargai dia. Kenapa? Karena kita untuk mengembalikan tenaga kan susah. Nah, ini makanya yang harus kita hargai. Dan kita harus jaga ritmenya gitu ya. Kayak kita sebagai manusia ya, seharian beraktivitas, nggak mungkin kita forsir langsung di pagi hari gitu kan. Kalau bisa kita jaga ritmenya sampai malam hari gitu ya, atau mungkin sampai besoknya lagi ya. Ini juga kita memperlakukan uang tuh harus seperti itu gitu ya. Jadi kita ibaratkan uang ini tenaga, kita kontrol gitu ya, kita atur ritmenya, kita bagi sesuai dengan kegiatan atau aktivitas atau keperluan yang memang kita perlukan gitu. Jadi jangan sampai kita hambur-hamburkan, kita boroskan, tapi akhirnya malah kita sendiri yang susah gitu. Sebetulnya kan balik lagi ya dengan gaya hidup kita, dan juga sebetulnya berapa banyak sih porsi alokasi e-wallet yang kita gunakan based on lifestyle kita ataupun aktivitas kita. Nah, tapi kalau gambarannya Mas Hai, misalkan kita punya 2 tadi e-wallet, tapi satu sisi memang kita gunakan satu buat transportasi, satunya lagi buat operasional, misalkan kita mau makan, mau beli minum atau apa. Ini bisa nggak sih Mas sebenarnya pembagiannya seperti itu, atau ya udah pokoknya yang penting ini satu aja kita pakai untuk semuanya gitu. Baiknya seperti apa? Ya, jadi kalau di perencanaan keuangan itu yang sebenarnya idealnya kita bagi itu adalah pos-pos pengeluarannya gitu ya. Jadi misalkan kita ada pos pengeluaran untuk makan gitu ya. Kita ada pos pengeluaran untuk transportasi, ada pos pengeluaran untuk gaya hidup dan lain sebagainya. Nah, untuk alat pembayarannya boleh kita gabung, boleh juga kita pisah gitu ya. Tapi kalau memang mau enak gitu ya, misalkan supaya kita tahu gitu ya, limit kita tinggal berapa, ideal memang dipisah aja gitu. Karena ada orang-orang yang nggak bisa mengontrol pengeluarannya gitu. Nah, triknya adalah dengan memisahkan gitu ya, e-walletnya atau mungkin krisnya gitu ya, atau mungkin apapun itu gitu. Karena memang dahulu di zaman dulu mungkin ya perencanaan keuangan itu, kalau saya ingat, dulu pos-pos pengeluaran itu bisa ditaruh di dompet-dompet khusus gitu, ditarik uangnya, ditaruh misalkan pengeluaran transportasi 1 juta, gaya hidup 1 juta, berapa, kalau udah habis dompet yang itu berarti dia udah nggak bisa. Gampang kelihatan ya. Gampang kelihatan. Kalau sekarang kan mungkin lebih gampang lagi dengan adanya e-wallet, dan mungkin apalagi ada bank digital ya. Kadang-kadang orang juga naruh di bank digital juga gitu kan, karena dia bisa sampai 0 kan penggunaannya, dan dia nggak ada biaya admin dan lain sebagainya. Itu kan sangat murah sekali dan menggiurkan gitu ya. Ya boleh kita bagi aja, misalkan ini buat pos transportasi sehari-hari misalkan di bank digital A gitu ya. Untuk gaya hidup bank digital B, ataupun e-wallet A atau e-wallet B, boleh. Kalau mau lebih mudah dan bisa kita kontrol dengan enak, ya boleh kita pisah. Tapi kalau kita tipikal orang yang memang sangat presisi, detail, ya nggak apa-apa juga kita campur. Karena kan karakter orang beda-beda nih. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan karakter dan profil resiko kita juga gitu. Nah, sebetulnya tadi kan selain pentingnya disiplin, ini juga penting untuk kita tracking ataupun evaluasi sebenarnya pengeluaran kita nih banyaknya kemana aja sih. Nah, what if kalau ternyata ketika kita evaluasi keuangan kita dari e-wallet ini, ternyata ini di luar dari limit yang sudah kita tentukan. Jadi ini what's next, dan idealnya ini kita evaluasi setiap berapa bulan sekali sih Mas Hai? Apakah memang harus setiap minggu, setiap bulan, atau gimana?
Idealnya sih setiap bulan ya, karena memang kan di Indonesia itu mayoritas penghasilan itu bulanan kan ya. Baik itu yang kantoran maupun yang bisnis gitu ya, biasanya dilihat dari bulanan gitu. Makanya kita review setiap bulannya nih. Setiap akhir bulan deh, misalkan biasanya gajian akhir bulan gitu ya. Kita review nih selama sebulan ini kita pengeluarannya seperti apa sih, berapa besar, kemana aja. Nah, enaknya kalau kita pakai pembayaran digital, baik itu e-wallet maupun bank digital, kita bisa trace tuh, tanpa harus kita catat lagi kan secara manual kan. Jadi kita bisa lihat, oh pengeluaran gue ternyata banyakan beli kopi nih gitu ya, atau oh banyakan belanja online nih. Nah, berarti kan, ini berarti kan harus dievaluasi ya, dikurangin gitu, karena ini bahaya juga gitu. Nanti bisa mengganggu misalkan pos investasinya, pos proteksinya atau lain sebagainya gitu ya. Jadi memang itu lagi sisi kemudahannya ya, kalau kita pakai pembayaran digital itu kita bisa lakukan pencatatan secara otomatis gitu ya, tanpa harus manual gitu ya. Nah ini setiap akhir bulan kita review, pokoknya sampai nanti posisinya memang sudah seimbang gitu, sudah balance gitu ya antara pengeluaran, penghasilan dan juga pos-pos yang memang sudah ditentukan di awal. Oke, ini kan sudah berlaku buat karyawan yang memiliki penghasilan tetap. Kalau freelancer ini apakah formulanya juga sama atau berbeda sih Mas Ai? Nah, untuk freelancer ini bahkan harus lebih ketat lagi ya, karena memang freelancer, namanya juga freelancer ya, kadang-kadang dia ada penghasilan gitu ya, kadang-kadang enggak gitu. Nah, ini berarti kan dia harus lebih kompleks lagi ngaturnya nih. Paling enggak dia tahu lah kira-kira pengeluaran yang wajib dia sebulan tuh berapa gitu ya. Terbesar tuh di pos apa. Nah, itu yang harus didahulukan biasanya. Kewajiban-kewajiban atau pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya nggak bisa dihilangkan, apalagi dikurangi, itu yang didahulukan. Tapi kalau misalkan yang bisa dikurangi gitu ya, misalkan gaya hidup, ya dikurangi dulu lah gitu. Kecuali memang lagi banyak order atau job gitu ya, lagi banyak job nih, lagi ini nggak apa-apa ditingkatin sedikit gitu ya. Tapi tetap ada limitnya tadi, ya, tetap ada limitnya tadi ya, 20% maksimal gitu ya. Tinggal diatur tadi ritmenya ya. Karena kan dia yang tahu nih kira-kira, kadang-kadang kan freelancer juga dia udah tahu nih momen-momen kapan dia dapat banyak job, kapan lagi sepi. Nah itu dia harus nabung, harus investasi untuk memenuhi kebutuhan ketika dia lagi sepi job gitu kan. Oke, tadi gambaran ya kalau baik bagi pekerja yang tetap gitu penghasilannya maupun freelancer sebetulnya kurang lebih sama ya formulanya, tapi disesuaikan lagi. Nah, tapi boleh Mas Ai dikasih tips lagi deh supaya kita sih sebagai masyarakat yang cashless di tengah masyarakat cashless